Ini bahasa India. di India. Ada yang Bapak Ibu yang bisa? Kucing-kucing tahe. Ini seorang guru bertanya kepada anaknya, apa cita-citamu kelak? Jawab, anak dengan polos menjawab, ingin menjadi seekor burung. Kenapa? Supaya bisa terbang. Nah, ini ditanya lagi, mau jadi apa? Mau jadi seekor kelinci. Nah, ini sampai giliran kepada anak bernama Topa. Jawaban yang sungguh mengerikan, Bapak. Lihat itu. Ayah saya selalu saat dengan handphonenya. Ibu saya selalu menerima handphone di setiap saat. Anaknya kurang diperhatikan, ibunya tetap dengan memainkan smartphone. Ayah saya asik dengan permainan smartphone-nya, tidak pernah bermain dengan saya. Coba Bapak Ibu. Dimanapun selalu ayah saya tidur pun selalu dengan handphone. Tak pernah ibu saya tanpa terkecuali meninggalkan handphonenya walaupun dalam lowbat. Ini kesimpulannya bahasa India. Oke. Ini fenomena apakah terjadi di kita, Bapak Ibu? Ya. Di mana-mana. Kita punya anak 2, tambah istri 1, tambah kita 1. Mungkin pada malam minggu, pada suatu masa, suatu hari, ingin bersama-sama makan di sebuah restoran, ingin berbincang di dalam rumah. Tapi apakah yang terjadi? Kita sibuk dengan handphone kita, dengan grup WA kita, apalagi grup WA Dinas Pendidikan ya Pak ya. Si ibu sibuk dengan WA-nya, si anak yang pertama juga begitu, anak yang kedua juga begitu. Yang terjadi apa? Saling tidak membangun komunikasi. Makanan yang sudah dipesan tanpa punya arti apa-apa. Ini realita yang kita hadapi. Ini Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan pendidikan karakter tadi. Jadi oleh sebab itu, kualitas mutu pendidikan tidak untuk kita ucapkan saja, tapi bagaimana kita melakukan action nyata. Kalau retorika, berbuat, perencanaan, semua kita pasti bisa Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika komitmen itu tidak kita bangun, maka dia akan menjadi sebuah kesia-siaan. Kita sudah harus membuang sekat-sekat. Ini kabupaten kota tanggung jawab, ini provinsi tanggung jawab, ini LPMP tanggung jawab. Ketika kita ketiga ini
menjadi satu kesatuan yang utuh. Apa sih yang bisa diketuk oleh Riau yang kita cintai ini? Sumatera Barat, kampung saya, nggak ada apa-apanya dibanding Provinsi Riau. Nggak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Dari sisi pencapaian kualitas mutu pendidikan, dari sisi PAD-nya dan seterusnya. Seharusnya dengan lompatan penghasilan pendapatan daerah kita yang 4 kali melampaui daerah tetangga kita, seyogyanya 4 kali pula peningkatan kita melebihi dari daerah-daerah tetangga itu Bapak Ibu sekalian. Ini sekedar ini saja untuk pagi hari ini. Kita lihat Bapak Ibu, saya ingin sedikit konsentrasi tentang peta mutu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari 5 standar kompetensi yang menjadi acuan di tingkat nasional, katakanlah itu ada 8, tapi kita coba contoh 5 saja. Kita lihat dari standar kompetensi lulusan, kita berada pada posisi 5,22. Kita turun ke standar isi, posisi kita berada pada angka 3,43. Kondisi keempat, kompetensi atau mungkin standar proses, kita lihat itu berada pada titik angka 4,14 dan seterusnya. Standar penilaian kita berada pada titik 2,47. Kalau kita lihat capaian dari standar nasional pendidikan itu, sekolah yang dikategorikan berada pada posisi standar nasional pendidikan itu adalah batas bawahnya 6,66, batas atasnya 7. Ketika angka kita semua berada di sini, tentu kita bisa mengelompokkan posisi mana kita sekarang. Dari potret yang kita lakukan 2016 kemarin, inilah potret yang kita alami. Potret ini pasti akan